Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khaira man ista'jarantal qawiyul amin. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya akan sedikit mengupas tentang etos kerja seorang muslim. Seorang muslim hendaknya melebihi etos kerjanya daripada orang lain. Kenapa harus demikian? Karena dalam Islam, seorang muslim diminta untuk betul-betul profesional di dalam melakukan berbagai macam perbuatan. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Mutqin, Allazi atqana kulla syai'. Itu yang betul-betul mutqin di dalam melakukan suatu perbuatan. Dalam surat An-Naml ayat 88. Artinya, yang betul-betul melakukan segala sesuatu itu dengan sangat sempurna sekali. Allah menciptakan langit begitu sempurna. Allah menciptakan segala sesuatu begitu sempurna. Bahkan para malaikat pun kalau kita lihat bagaimana perbuatannya sangat profesional di dalam pekerjaannya. Dalam mencatat amalan-amalan manusia sekecil apapun tercatat dalam sebuah catatan yang nyata. Allah menciptakan segala sesuatu tak lepas dari catatan dalam Lauhul Mahfuz yang Allah Subhanahu wa taala telah catat dalam Lauhul Mahfuz segala sesuatu sampai hari akhir nanti. Demikian juga Allah menciptakan segala sesuatunya begitu sempurna. Misalnya pepohonan dan segala macam yang lain telah diciptakan. Begitu juga terlihat betapa ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat sempurna sekali. Ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang mukmin atau seorang muslim berusaha untuk profesional di dalam pekerjaan kita. Para ulama kita menafsirkan makna ihsan atau al-ihsan. Mereka mengatakan bahwa makna ihsan mempunyai dua. Pertama adalah berbuat baik kepada orang lain. Makna kedua, ihsan dalam segala perkara, ihsan dalam perbuatan, ihsan di dalam pekerjaan, ihsan sebagai seorang pegawai, ataupun sebagai seorang pemimpin, dan ihsan di dalam keterampilan kita. Sahabat pendengar yang berbahagia, maka dari itulah seorang mukmin dia akan berusaha untuk betul-betul memiliki etos kerja yang baik. Demikian pula profesionalisme dalam pekerjaan. Dia bukan orang yang lemah. Seorang mukmin bukanlah seorang yang bermalas-malasan. Sabda Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jir. Semangatlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu dan mintalah tolong kepada Allah dan jangan lemah. Hadis Muslim nomor 47. Rasulullah mengatakan jangan lemah. Artinya seorang mukmin harus betul-betul kuat
kuat dalam pekerjaan, kuat di dalam kemaslahatan di dunia dan akhiratnya. Maka dari itulah seorang mukmin berusaha untuk memperbaiki skill atau kemampuan di dalam bekerja. Selain dia jujur, sifatnya amanah dan tidak berkhianat. Kejujuran diperintahkan oleh Allah SWT. Amanah diperintahkan oleh Allah SWT. Selain itu juga, dia harus betul-betul menguasai pekerjaannya dan melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin. Karena demikianlah sifat sebagai seorang mukmin. Sebagai seorang dai misalnya, dia harus profesional dalam menyampaikan hadis ataupun ayat-ayat, sehingga pada waktu itu dia menyampaikan penuh ilmiah, amanah ilmiah. Demikian pula bukan hanya sebatas pendapat semata. Sebagai seorang direktur misalnya, dia pun harus melaksanakan amanah sebagai direktur sebaik mungkin, seprofesional mungkin, dan betul-betul memperbaiki etos kerjanya. Sehingga dia pun termasuk orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya sebaik-baik orang yang diberikan upah dalam adalah Al-Qawi Al-Amin, sebagaimana atau yang kuat dan amanah. Sebagaimana firman Allah yang tadi saya sampaikan pada mukaddimah dalam surat Al-Qasas ayat 26. Sungguhnya sebaik-baiknya orang yang kamu upah adalah Al-Qawi Al-Amin, yang kuat, profesional dalam pekerjaannya. Sementara Al-Amin adalah yang amanah, tidak melakukan pengkhianatan dalam waktu dan juga dalam segala macam hal. Oleh karenanya, seorang mukmin adalah seorang yang betul-betul dalam seluruh permasalahannya dia berbuat baik sebaik-baik mungkin. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Imam Nawawi rahimakumullah, ini adalah hadis yang agung yang mencakup segala macam perbuatan ihsan dalam segala sesuatu. Misalnya ihsan dalam ibadah, dia yang harus menjadi seorang hamba yang profesional dalam ibadah, yang berkualitas dalam beribadah. Ihsan dalam pekerjaan, ia pun menjadi orang yang profesional dalam pekerjaan dan betul-betul bagus dalam etos kerjanya. Sehingga ia pun jadi hamba-hamba yang penuh dengan tanggung jawab. Bukan hanya sebatas bertanggung jawab di hadapan pemimpinnya, tapi yang terpenting adalah bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Sahabat pendengar yang berbahagia, ketika ia melakukan pekerjaannya, yang dia ingat adalah bahwa ini amanah dari Allah. Dia takut walaupun tidak ada orang yang melihatnya. Dia tidak ada mau menggunakan barang-barang perusahaan untuk kepentingan dirinya. Karena dia tahu itu adalah amanah. Sehingga pada waktu itu ketika ia tahu dan beriman kepada Allah dan hari akhir, dia menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita sebagai seorang mukmin betul profesional dalam semua pekerjaan kita. Dalam agama, dalam ilmu kita, dalam ibadah kita, dan dalam pekerjaan kita, serta dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan Allah SWT kekuatan dalam menjalankan amanah ini. Amin ya rabbal alamin. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.